Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat berjumpa peserta MPLS SMP 1 Pebayuran tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, Ibu Sri Dasyah. Nama Ibu Sri Dasyah. Pada saat ini akan menyampaikan materi MPLS, yaitu ada 3 materi yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama adalah materi kurikulum 2013, yang kedua materi pendidikan karakter, dan yang ketiga adalah materi pembelajaran efektif. Langsung ke materi yang pertama, yaitu materi kurikulum 2013. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Mungkin kalian pernah dengar apa itu kurikulum. Nah, kurikulum dalam pembelajaran itu dapat diartikan kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan pendahuluan. Nah, ini terlaksana dalam kegiatan proses belajar mengajar, yaitu kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan dilaksanakan oleh guru. Yang pertama, kegiatannya adalah mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya, berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Ini semuanya pendahuluan ini kegiatannya sepenuhnya dilaksanakan oleh guru. Dan selanjutnya yaitu kegiatan tahap kedua, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran pada peserta didik. Jadi kegiatan inti ini sepenuhnya atau berpusat kegiatannya pada siswa. Jadi guru hanya sebagai motivator, fasilitator, dan moderator. Jadi semua kegiatan berfokus kepada siswa. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang pembelajaran itu berpusat pada guru. Jadi guru banyaknya menjelaskan, kalian hanya mendengarkan. Nah, di sini pada kurikulum 2013 yaitu kalian sebagai siswa harus lebih aktif, dituntut lebih kreatif, lebih mandiri. Nah, ini bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum 2013 yaitu mempunyai ciri bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik. Selanjutnya pada tahapan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup dilakukan oleh guru dan siswa. Adapun kegiatannya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru, yaitu membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran. Maaf ya, ini kegiatan ini dilakukan oleh guru dan siswa. Jadi kegiatan yang pertama adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik dan guru. Yang pertama kegiatannya yaitu membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran. Yang kedua yaitu melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran. Nah, kegiatan yang dilaksanakan oleh guru yaitu
pada penutup ini kegiatan yang dilaksanakan oleh guru yaitu kegiatan melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi atau remedial, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Ini kegiatan yang penutup yang dilakukan oleh guru. Nah, pada kurikulum 2013 selain proses belajar mengajar juga ada daya dukung. Ini sangat penting pada keberhasilan pembelajaran, yaitu daya dukung. Daya dukung terbagi dua, yaitu sarana dan prasarana. Apa sih yang menyangkut sarana? Yaitu meliputi perabotan ya, atau perabot. Yang selanjutnya peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, yang dimaksud dengan prasarana yaitu meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat yang lain. Nah, ini sangat mendukung sekali prasarana ini untuk menunjang keberhasilannya pembelajaran pada sebuah sekolah. Selanjutnya yaitu aspek penilaian ya. Pada kurikulum 2013 ini ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki pengetahuan atau aspek pengetahuan sebanyak 20% dan aspek karakter sebanyak 80%. Untuk jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter ya. Jadi untuk SMP ini memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Jadi lebih besar persentase aspek karakter ya. Maka kalian nanti di SMP ini lebih banyak dinilai karakternya daripada pengetahuannya ya. Dan untuk SMA ini memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Yang kedua adalah aspek penilaian keterampilan. Aspek penilaian keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiahnya dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Itu tentang aspek keterampilan yang dinilai. Sekarang lanjut ke sikap dan perilaku. Nah, ini yang lebih besar presentasenya di jenjang SMP yaitu sebesar 60%. Aspek yang dinilai adalah aspek perilaku, yaitu aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dalam sebuah lembaran nilai dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Jadi penilaiannya ada yang dilaksanakan oleh guru dan ada yang dilaksanakan oleh teman sejawat. Jadi guru melaksanakan penilaian sikap semua mata pelajaran yang nanti realisasinya penilaiannya akan dicantumkan atau direalisasikan pada
mata pelajaran PPKN dan PAI atau pendidikan agama ya. Tapi semua mata pelajaran melakukan penilaian sikap dan dilaporkan kepada guru PPKN dan PAI. Jadi termuat nanti nilainya dalam pembelajaran PPKN dan PAI. Selanjutnya penilaian penilaian perilaku ini sangat berpengaruh sekali pada kenaikan kelas atau kelulusan bagi peserta didik. Kenapa? Karena jika nilai sikapnya C, maka itu siswa akan dinyatakan tidak naik atau tidak lulus. Maka syarat dari kurikulum 2013 untuk kenaikan kelas dan kelulusan, syaratnya yaitu nilai sikap tidak boleh C. Maka kalian jika nanti sudah masuk sebagai peserta didik SMP, tolong sikapnya harus lebih baik. Harus menunjukkan sikap yang berbudi pekerti luhur, yang baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Karena ini untuk keberhasilan kalian sampai nanti pendidikan kalian selesai di SMP. Jangan sampai karena karakter kalian tidak bagus, nilai sikap kalian tidak bagus, maka kalian tidak bisa lulus atau harus mengulang kelas ya. Mungkin ini selesailah materi pertama tentang kurikulum 2013. Langsung saja lanjut ke materi kedua, yaitu tentang pendidikan karakter. Mengapa sih harus pendidikan karakter? Apa sih pendidikan karakternya? Kenapa harus pendidikan karakter? Ya, penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter atau karakter education dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa peningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, menyalahgunakan obat-obatan, pornografi, di sini nulisnya pornografi, harusnya pornografi ya, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial, sehingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakternya. Maka kenapa sih pendidikan karakter ini sangat penting, yaitu untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang saat ini terjadi di masyarakat yang berupa pergaulan bebas, perkelahian antar siswa, kejahatan terhadap teman, pencurian, nyontek. Nah, itu pendidikan karakter ini sangat bermanfaat untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang saat ini sedang marak di masyarakat umum. Oke. Pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi yaitu kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif. Ini pendidikan karakter menurut Dali Gulo ya, dari Gulo tahun 1982. Ada 18 butir nilai pendidikan karakter, yaitu religius secara umum ya. Secara umum ada 18 butir penilaian karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau berkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, ini karakter yang secara umum. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan pendidikan karakter di Kabupaten Bekasi, kabupaten yang sangat kita
cintai dan kita banggakan. Bagaimana sih pendidikan karakter di Kabupaten Bekasi? Nah, berdasarkan peraturan Bupati atau berdasarkan peraturan Bupati Bekasi nomor 45 tahun 2019, maksud penyelenggaraan pendidikan karakter di Kabupaten Bekasi adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air, daerahnya, dan menghargai keberagaman, mandiri maupun beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur. Jadi di sini Kabupaten Bekasi, kabupaten kita ini bercita-cita untuk membentuk generasi yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan cinta daerahnya, dan menghargai keberagaman, ya. Dan kita diharapkan untuk menjadi mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur. Nah, itu sebagai tujuan atau maksud dari pendidikan karakter Kabupaten Bekasi. Kita lanjut. Nah, ini nilai dasar pendidikan nilai dasar pendidikan karakter di Kabupaten Bekasi. 1. Pendidikan karakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada kearifan lokal budaya Bekasi dengan mengacu kepada 7 hari tematik pendidikan di Kabupaten Bekasi. Yaitu 7 tematik ini mencakup yang pertama, hari Senin, yaitu bertemakan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini mengandung makna menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta keberagaman yang mempersatukan. Nah, pada sekolah kita pada hari Senin untuk melaksanakan pendidikan karakter ini diwujudkan dengan yaitu kita melaksanakan upacara bendera yang dimana ini melatih dan menumbuhkan rasa kebangsaan kita kepada negara kita dan cinta keberagaman yang mempersatukan. Yang kedua, hari Selasa yaitu bermaknanya nasionalisme dan patriotisme, mengandung makna bela tanah air dan cinta tanah air. Di sini kita pada sekolah kita melaksanakan diwujudkan dengan kegiatan kepramukaan yang patriotisme dan cinta tanah air dengan merawat fasilitas-fasilitas sekolah, ya. Yang hari Rabu yaitu mengenal budaya daerah, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang Bekasi. Di sini perwujudannya di sekolah kita menggunakan seragam budaya nasional dan budaya daerah supaya kita mengenal budaya sendiri dan jati diri sendiri. Jangan sampai kita menyenangi budaya bangsa lain sedangkan budaya bangsa kita sendiri terlupakan. Yang keempat, hari Kamis yaitu menggapai harapan. Maknanya yaitu mengandung makna memberikan ruang untuk menjelajahi ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah, di sekolah kita ini penerapannya pendidikan karakter untuk menggapai harapan. Pelaksanaannya itu setiap hari Kamis kita mengadakan literasi. Jadi kegiatan membaca yang dalam rangka untuk menjelajahi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu hari Jumat, gemar beribadah. Nah, gemar beribadah yaitu bermakna mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Pelaksanaan kegiatan di sekolah kita untuk karakter ini yaitu setiap hari Jumat kita melaksanakan sholat duha bersama untuk mewujudkan pendekatan diri kita untuk mewujudkan pendekatan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari Sabtu, aktualisasi diri, yaitu mengandung makna bebas berekspresi secara kreatif. Nah, ini diwujudkan dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
Hari Minggu belajar dewasa, mengandung makna pendidikan lingkungan keluarga. Nah, ini kegiatannya dilaksanakan di dalam keluarga. Kalian silakan untuk membantu kedua orang tua kalian, baik dalam pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan belajar yang dilaksanakan di rumah. Nah, ini diwujudkan dengan belajar di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat ya. Ini untuk belajar dewasa. Nah, selanjutnya, pendidikan karakter diselenggarakan dengan menyerap kearifan lokal budaya Bekasi yang dituangkan dalam Ikral Anak Bekasi Unggul. Nah, ini Ikral Anak Bekasi Unggul harus dicantumkan, diterapkan, dimasukkan di hati sanubari kalian, diucapkan, diterapkan, dimaknai ya. Apa sih ikrar anak Bekasi Unggul? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hormat kepada orang tua dan guru serta cinta kasih sesama. Yang ketiga, mengikuti pelajaran sekolah dengan sepenuh hati, tidak mencontek, tidak mencuri, tidak berkelahi, tidak menipu, tidak berbuat asusila, tidak minum minuman keras, dan anti narkoba. Alhamdulillah, selesailah materi yang kedua. Kita lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu materi cara belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran ini mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Bagaimana cara belajar yang efektif itu? Nah, kita lihat ya, ada proses pembelajaran yang harus dilakukan dengan baik dan benar, supaya pembelajaran kita berhasil dengan baik ya. Jadi untuk mencapai pembelajaran dengan baik, maka berikut ini adalah tip-tip belajar yang baik dengan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Apa sih belajar kelompok? Nah, belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya teman didampingi oleh orang tua atau orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, dan orang tua, agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan. Amin ya, supaya yang tidak pandai ketularan jadi pandai. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, kalian dalam tahapan ini harus rajin membuat catatan-catatan kecil yang berisikan hal-hal penting yang pernah kalian pelajari. Jadi, namun catatan tersebut jangan dijadikan media contekan karena dapat merugikan kita sendiri. Jadi kalian buat catatan kecil supaya mudah menghafal, tapi tidak boleh dijadikan untuk bahan contekan di saat ulangan ya, atau di saat ujian. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, maka rencana pembelajaran harus dilaksanakan, dibuat sebaik mungkin. Contohnya yaitu dengan membuat jadwal belajar yang baik. Jadi jam berapa kalian harus bangun, dibuat jadwalnya, jam berapa kalian harus sarapan, jam berapa kalian harus belajar, jam berapa kalian harus mengerjakan tugas. Nah, itu harus tersusun jadwalnya sedemikian rupa supaya kalian bisa belajarnya berhasil dengan baik. Yang keempat yaitu disiplin dalam belajar. Nah, di sini belajar sangat perlu kedisiplinan. Contohnya seperti belajar harus tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main, dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, maka kita makan, maka waktunya mandi kita mandi.
Jadi segala sesuatu itu harus sesuai dengan kegiatannya, sesuai dengan waktunya. Nah, inilah yang membuat nanti kalian akan sukses kalau kalian disiplin waktunya sholat kalian sholat, waktunya belajar kalian belajar. Jadi waktu yang kalian gunakan benar-benar sesuai yang jadwal yang kalian buat. Nah, bermain dengan teman atau main game ini dapat merusak konsentrasi belajar, maka kurangi ya. Kalau tidak bisa dihilangkan ya dikurangilah, jangan terlalu banyak main gamenya ya. Nah, ini maksudnya yang dimaksud dengan disiplin belajar. Yang kelima yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya dalam proses pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari, dalam forum. Nah, kalian ini dituntut harus biasa menyampaikan pendapat dan biasakan untuk bertanya atau aktif. Misalnya di kelas nanti atau dalam forum diskusi dimanapun, nah kalian dituntut untuk lebih aktif, untuk lebih bertanya, banyak bertanya, dan dituntut untuk bisa menyelesaikan atau menjawab pertanyaan yang lain dengan tidak menyinggung peserta diskusi. Jadi kalian boleh bertanya, boleh menjawab, tapi dengan tidak menyinggung rekan atau teman yang sama-sama terlibat dalam diskusi. Di sini jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahas bersama-sama dengan teman. Oke, lanjut. Menjadi aktif bertanya, ini tadi sudah ya. Nah, sekarang lanjut yang keenam. Belajar dengan serius dan tekun. Nah, ini perlu ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang baca kembali. Jadi ketika waktu luang dibaca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pembelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal-soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Jadi kita belajar mandiri, mengerjakan soal sendiri, lihat jawabannya diperiksa sendiri ya. Pelajari kembali soal-soal yang sudah dijawab. Yang ketujuh, langkah ketujuh itu hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika bergadang semalaman akan membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak ya. Jadi jangan belajar di rapel, istilahnya mau ujian baru belajar. Seharian sebelumnya bercanda bermain saja, pas ujian belajar disekaligus kan sampai kurang tidur. Nah, ini sangat jelek sekali ya. Yang kedelapan adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari atau mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Jadi dilarang mencontek. Nah, ini berkaitan juga dengan pendidikan karakter ya. Tidak boleh mencontek. Nah, mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya, untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Anggaplah dengan menyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan curang. Jadi maka kalian tidak boleh mencontek, karena itu karakter yang tidak bagus.
Yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman lain atau teman sekelas dan pimpinan mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama, atau pimpinan kalian ya diajak untuk membersihkan kelas bersama-sama. Jadi kalau disuruh oleh guru jangan saling tuduh menuduh, apalagi itu perintah untuk kebaikan, karena menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu adalah sebagian daripada iman. Itu adalah sebuah ibadah. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Maka di sini kalian ditekankan untuk menjawab pertanyaan sebelum ditunjuk oleh guru supaya aktif ya. Oke. Alhamdulillah materi Ibu hari ini sudah selesai. Untuk kalian semoga semua yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.